Aku sangat membenci anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku dan suamiku sudah 5 tahun menikah, namun kami belum dikaruniai anak. Setelah kami periksakan, ternyata suamiku mandul. Dia sangat terpukul dan sangat hancur sekali. Dia malu pada semua orang. Jadi suamiku memiliki rencana licik. Dia menyuruhku berpura-pura hamil. Dia membuatkan aku perut palsu dari kain-kain. Aku sebenarnya tidak mau melakukan ini. Namun karena aku sangat mencintai suamiku, aku mau melakukannya. Kehamilanku dihitung sesuai dengan bulannya. Saat ini kehamilanku sudah berusia 7 bulan. Aku sangat kesulitan memakai perut palsu itu. Setiap hari aku harus berpura-pura sakit pinggang di depan semua orang. Aku harus berpura-pura membawa perut itu kemanapun aku pergi. Aku sangat terganggu sekali. Namun, apalah dayaku, demi rasa cintaku, aku rela melakukan itu. Kini kehamilanku sudah saatnya melahirkan. Aku bingung, bagaimana bayi yang akan aku lahirkan nanti. Sedangkan aku hanya hamil pura-pura. Suamiku memiliki cara. Dia akan mengadopsi anak dan kami akan melahirkan di luar kota, sehingga orang-orang tidak curiga. Aku dan suamiku sengaja keluar kota beberapa hari. Di sanalah kami akan berpura-pura melahirkan dan membawa pulang seorang anak. Aku dan suamiku ke panti asuhan. Kami mencari bayi yang baru lahir. Kami menemukan seorang anak laki-laki yang tampan sekali. Namun entahlah, aku tidak menyukai anak itu. Mungkin karena prosesnya atau bagaimana aku tidak tahu. Namun suamiku sangat menyayangi bayi itu. Setelah kami rasa cukup waktunya, kami membawa bayi itu pulang. Semua keluarga sangat merasa bahagia, termasuk suamiku. Namun tidak denganku. Aku sama sekali tidak bisa menyayangi bayi itu. Bahkan aku merawatnya dengan kasar. Aku tidak bisa memperlakukan dia dengan lembut seperti ibu-ibu lainnya. Aku sama sekali tidak menyayanginya. Aku juga tidak menyukainya. Aku bahkan sangat-sangat membencinya. Entahlah mengapa. Mungkin karena proses yang menipu membuat aku tidak memiliki insting seorang ibu. Dari bayi, suamikulah yang mengurusi semuanya. Dialah yang memperlakukan anak itu dengan sangat lembut. Hingga kini, bayi itu sudah berusia 2 tahun. Tapi aku belum bisa menyayanginya. Aku masih sangat membencinya. Semua yang mengurus keperluan bayi itu adalah suamiku. Aku sama sekali tidak mau mengurusnya. Hingga akhirnya, hari itu suamiku pulang kerja dengan keadaan sangat lelah. Dia melihat rumah sangat berantakan, namun aku hanya terdiam. Aku sangat malas dan stres sekali dengan keusilan bocah lelaki itu. Aku membiarkan rumah berantakan dan tidak membereskannya. Suamiku sangat marah dan dia berkata, "Aku sudah sangat lelah bekerja seharian. Apa iya aku harus melihat semua ini dan kamu membiarkannya? Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuanmu itu." Lalu kami sama-sama tidak berbicara. Kami sama-sama terdiam semalaman itu. Aku tertidur hingga pagi harinya. Aku dapati suamiku tidak ada lagi di sampingku. Apa mungkin dia sudah berangkat kerja? Tapi ini masih sangat pagi sekali. Biasanya dia tidak sepagi ini pergi kerja. Aku melihat ke keranjang bayi kami. Dia meninggalkan beberapa uang dan bayi kami dalam keadaan tertidur pulas. Aku sudah pasrah. Mungkin saja suamiku sudah pergi. Aku tidak akan mencarinya. Biarlah, aku juga sudah lelah. Lalu, bagaimana dengan anak itu? Aku tidak menyayanginya. Aku tidak menyukainya. Aku berpikir akan menitipkan dia pada teman suamiku. Mungkin saja dia mau merawat bocah itu. Aku tidak mau merawatnya. Aku tidak menyayanginya. Aku menemui teman suamiku itu. Tapi, dia juga dalam keadaan sulit. Dia tidak bisa merawat anak itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk meninggalkannya di stasiun. Mana tahu ada orang baik yang mau mengasuhnya. Aku tidak bisa hidup dengan dia. Aku tidak menyukainya. Aku bahkan sangat membencinya.
Aku meninggalkan dia yang terduduk di kursi. Aku memantau dari kejauhan. Aku menunggu hingga agak lama, namun tak ada satu orang pun yang mau mengadopsinya. Aku sangat kasihan melihat wajahnya yang lucu itu. Tapi, aku tidak menyayanginya. Aku tidak tega meninggalkan dia di sana seorang diri. Dia masih terlalu kecil untuk aku tinggalkan di sana. Dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, aku membawanya pulang. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk merawatnya. Hingga 5 tahun kemudian, anak itu sudah berusia 7 tahun sekarang. Tapi, aku belum bisa menyayanginya sama sekali. Aku masih sangat membencinya. Apalagi kalau ingat kelakuan ayahnya. Aku semakin benci padanya. Ayahnya malah pergi meninggalkan aku dan meninggalkan dia bersamaku. Aku sangat kesal dan jengkel sekali kalau ingat semua itu. Karena itu, aku juga kesulitan mencari uang. Aku harus bekerja serabutan agar bisa memenuhi kebutuhan kami. Aku tak bisa membawa dia ikut aku bekerja. Aku juga tidak memiliki uang untuk menitipkan dia kepada pengasuh. Uangku hanya cukup untuk makan dan kebutuhan yang penting lainnya. Aku tidak memiliki uang untuk menitipkan dia ke tempat-tempat penitipan anak. Jadi setiap hari, aku meninggalkannya di sebuah taman. Aku menyuruhnya duduk dan tinggal di sana sampai aku pulang kerja dan menjemputnya. Aku meninggalkan dia dengan beberapa roti dan minuman. Aku bekerja selama 6 jam setiap harinya. Aku menyuruhnya jangan kemana-mana dan tunggu aku di sana. Aku takut meninggalkan dia di rumah karena dia masih terlalu kecil. Aku takut dia melakukan hal-hal berbahaya di rumah. Kalau di tempatku tidak ada penculikan anak, di sana sangat aman sekali. Sudah beberapa bulan aku meninggalkan dia di sana, tidak pernah terjadi hal-hal yang mengerikan. Semua aman terkendali sesuai harapanku. Hingga hari itu, aku tidak menemukan dia di kursi yang aku suruh dia menunggu. Aku tidak tahu dia kemana. Hari itu juga habis hujan sangat deras. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku mencari di sekitar, namun aku tidak menemukannya. Aku sangat panik sekali. Aku dulu ingin dia pergi dari hidupku. Aku dulu ingin meninggalkan dia di stasiun. Tapi saat ini, aku sangat panik kehilangan dia. Aku merasa kehilangan separuh jiwaku. Apakah aku sudah mulai menyayanginya sekarang? Aku sangat panik mencari dia ke sana kemari. Aku berpikir untuk pulang saja dan mengikhlaskan dia pergi. Namun, aku tak bisa tidur dengan tenang. Aku tak bisa hidup dengan tenang. Akhirnya, aku ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan dia. Beruntungnya, ternyata anakku itu baru saja diantarkan seseorang ke kantor polisi itu. Aku bahagia sekali bisa bertemu dengan dia. Setelah kutanyakan dia kemana saja, dia berkata padaku, kalau dia mengikuti aku kemana aku kerja, dia ingin melihat dunia luar. Dia ingin tahu aku bekerja sebagai apa. Dia sangat senang karena bisa jalan-jalan, katanya. Dia sudah memberi tanda pada setiap tiang agar dia bisa kembali ke tempat itu. Namun karena hari itu sangat hujan deras, tanda yang dia buat hilang karena dia membuat tanda itu dari kapur tulis. Aku sangat terharu dengan apa yang dia lakukan. Dia sangat pintar sekali. Mulai hari itu, aku berjanji akan menjaga dia dengan baik. Aku akan menyayanginya seperti anakku sendiri, seperti anak kandungku sendiri. Sampai 7 tahun ini, aku baru mau memeluknya. Aku baru menciumnya. Aku sangat bahagia. Ternyata, kebahagiaanku ada pada dia. Selama ini, aku hanya larut dalam kesedihanku dan rasa benciku. Ternyata dengan menyayanginya dengan tulus, aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku dan dia mulai menjadi pasangan ibu dan anak yang serasi. Aku mengajaknya bermain, memeluknya, menyuapinya. Tak seperti dulu, aku yang sangat cuek dan membencinya dan tidak pernah memperhatikannya. Sekarang dia saatnya sudah masuk sekolah. Namun, aku memerlukan tanda tangan dari suamiku. Aku tidak tahu harus mencari dia kemana. Aku
aku tidak tahu alamatnya dia di mana sekarang. Aku bertanya pada teman suamiku itu agar dia memberitahu yang sebenarnya. Akhirnya setelah memohon dan menjelaskan kenapa aku harus bertemu dia, akhirnya teman suamiku itu mau memberitahu. Ternyata suamiku sudah menikah lagi sekarang. Dia sudah menikah dengan orang kaya. Jadi aku menemui dan mendatangi alamat rumahnya. Aku menemui suamiku itu dan menjelaskan apa tujuanku. Aku hanya ingin meminta tanda tangannya agar anakku bisa sekolah. Akhirnya setelah semua terjadi, aku semakin menyayangi anakku itu. Aku semakin bekerja keras agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, agar dia bisa sekolah. Aku semakin bekerja keras untuknya. Aku sangat bahagia sekali. Aku menemukan kebahagiaanku yang sesungguhnya. Tak perlu aku memiliki suami. Anakku saja sudah bisa membuatku bahagia. Dia adalah separuh dari jiwaku. Aku dulu memang sangat membencinya. Aku juga tidak pernah menginginkan dia. Tapi sekarang, dia adalah orang yang paling aku cintai dan paling mengerti keadaanku. Dia selalu menghiburku di saat aku sedih. Dia selalu membantuku apapun yang terjadi. Bahkan hari itu, dia menyelamatkan uang tabunganku yang kupakai untuk biaya sekolahnya. Aku meninggalkan dia di rumah. Sejak kejadian dia hilang, aku tak pernah meninggalkan dia di taman lagi. Aku meninggalkan dia di rumah. Aku berpesan padanya agar dia jangan membuka pintu jika aku belum pulang, karena aku takut ada orang jahat yang akan merampok rumah. Benar saja, hari itu terjadi. Aku mendapati rumahku berantakan. Aku sangat khawatir. Apa mungkin ada perampok yang datang? Anakku itu hanya terdiam. Mukanya lebam-lebam. Baru saja terjadi sebuah perampokan. Aku sangat panik. Lalu aku melihat tabunganku. Aku sangat terkejut karena tabunganku sudah hilang semua. Padahal uang itu akan aku pakai untuk biaya sekolahnya. Aku sudah menabungnya selama berbulan-bulan. Aku sangat sedih sekali. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku hanya menangis di pojokan. Sangat stres sekali. Dari mana aku akan mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat? Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Tapi putraku itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya diam, lalu ke arah sepatu dan mengambil uang itu dari sana. Aku sangat terkejut. Dia menyimpan uang tabunganku di sepatu ayahnya dulu. Aku sangat bahagia sekali, karena putraku itu sangat pintar dan pemberani. Aku memeluknya dengan erat. Tiba saatnya sekolah. Aku melepas dia dengan rasa bahagia. Aku berpesan padanya untuk belajar yang rajin, agar bisa menjadi orang sukses nantinya. Dia berkata padaku, "Tenang aja, Ma. Aku akan menjaga Mama. Dan aku akan membuat Mama bangga dengan aku." Kata putraku. Aku hanya bisa menangis mendengar ucapannya itu. Aku tak menyangka dia sedewasa itu. Demikian kisahku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.